Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira perlu diingatkan bahwa kita melakukan ini atas dasar komitmen terhadap Pancasila. Di sana ada tuntunan agama, ada konstitusi, dan berbagai peraturan yang berlaku, dan juga prinsip-prinsip moral, dan juga ada ajaran atau amanat reformasi. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi kita berkumpul di sini, dan ternyata itu semua sudah dikhianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo. Ya, itu sudah sangat nyata dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ternyata itu semakin ke belakang, semakin meningkat kejahatannya terhadap hal-hal pokok tadi, Pancasila, konstitusi, prinsip moral, undang-undang dan sebagainya. Itu satu hal. Nah, karena itu yang kedua, kami dari Petisi 100 itu sudah menyuarakan agar Joko Widodo itu dilengserkan, ya, supaya segera ditangkap dan diadili. Tapi karena moralnya rusak, dia menggunakan kekuasaan supaya dia tidak bisa diadili, terutama oleh siapa? Oleh DPR. Karena itu dia melakukan kejahatan moral dengan mengancam partai-partai untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket agar proses pemakzulan itu bisa berlangsung. Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, selama ini kita juga sudah bersuara, tapi banyak juga yang tersusupi, sehingga tidak fokus, tidak seperti hari ini. Ada yang sibuk untuk kembali ke Undang-Undang Dasar, ada yang bilang, oh ini kita lebih bagus, kita cuma gerakan moral, jangan menggugat-gugat, dan macam-macam alasan. Nah, sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu supaya Joko Widodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Joko Widodo segera dilengserkan kalau bisa minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu, menggugat berbagai hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah Fufu Fafa,
menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Said Didu tadi, termasuk juga supaya kita bersama-sama menggugat ke MPR agar Gibran tidak pernah dilantik menjadi wakil presiden. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang tanda tangan, kasih nama ya. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir contoh lagi korban kezaliman rezim Jokowi. Pertama adalah Ruslan Buton dan yang kedua adalah Buniyani. Buniyani dihukum gara-gara seseorang terkait Basuki Cahayapurnama soal Al-Maida. Kemudian Ruslan Buton ketika menyampaikan opininya terhadap Presiden Jokowi. Silakan Bang Ruslan Buton tampil ke depan dan kemudian nanti Bang Buniyani. Hidup Ruslan Buton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan. Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari, kau, siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling mengkhianat di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktumu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kau siap-siap. Ya, silakan tanda tangan. Agak menyesal saya memanggil Ruslan Buton ke panggung. Kau. Silakan. Buniyani adalah korban pertama rezim Jokowi. Tepuk tangan buat Buniyani. Gara-gara surat Al-Maida. Silakan. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, Ibu semua, kawan-kawan semua yang masuk penjara di zaman Mulyono, tidak ada satupun yang bersalah. Setuju? Setuju. Mulai dari Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Bang Ruslan Buton, saya Buniyani, semua tidak ada yang pernah bersalah, tapi kita adalah korban kriminalitas.
Nasionalisasi. Tidak ada yang bersalah. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju. Setuju. Ini manusia berdebah, luar biasa biadab, tidak mempunyai etika. Tidak ada punya etika Jokowi. Setuju. Sallu ala Nabi. Saya belum pernah dari dulu oleh karena saya menahan diri. Sekarang saya diberikan tempat oleh Bang Refli. Allahu Akbar. Saya pertama kali adalah korban dari Mulyono yang jahanam biadab luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saya bisa sekarang bercerita tentang kasus hukum saya, tetapi karena tempatnya bukan di sini, saya tidak akan bercerita. Yang jelas bahwa kita semua adalah korban kriminalisasi Jokowi. Ada Jokowi, kita penjarakan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima dari Makassar. Iya, jadi kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Tidak, mulai dari anak-anak yang mau dikasih alat kontrasepsi, iya kan, semua generasi kena, mama-mama kena, anak-anak kena, bapak-bapak kena, semua kena, dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuan-kelakuannya selama ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktekkan, kita harus tuntut dia. Jokowi dan keturunannya tidak ada satupun. Kita capek cari apa kelebihan Jokowi, tidak ada. Kerusakan terus yang dia buat. Tidak ada, semua kerusakan. Heran saya ada manusia seperti ini. Anjing saja masih bisa berterima kasih, masih bisa ada rasanya. Jokowi tidak ada rasanya lagi. Sudah luar biasa. 10 tahun dia memimpin, tetapi ratusan tahun nanti yang kita akan rasakan. Anak cucu kita nanti akan merasakan. Apa dia tidak pikir? Dia juga punya cucu. Siapa namanya ETS itu? Dia juga punya cucu. Apa dia tidak mikir? Kalau dia tidak memikirkan rakyat Indonesia, coba dia pikirkan cucunya sendiri. Bisa nggak? Tapi dasar Jokowi memang tidak punya perasaan. Jadi memang harus kita masukkan ke penjara. Ngapain mau dikasih pensiunan? Itu pun belum berbanding lurus dengan perbuatannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga kita kedepannya mendapatkan keadilan negeri ini. Kita asing di negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa telah terjadi kerusakan yang luar biasa. Kerusakan yang paling luar biasa dari rezim Mulyono ini, Joko Widodo ini, adalah rusaknya peradaban. Peradaban itu adalah penemuan manusia terhadap Sang Pencipta yang melahirkan agama dan ilmu pengetahuan. Dua hal itu dilandasi oleh etika dan moral. Ketika etika dan moral itu runtuh, maka peradaban itu juga runtuh. Itu sebabnya teman-teman dari Partai Negoro ini ingin berjuang kembali untuk menemukan peradaban bangsa Indonesia. Tadi sahabat saya Roy Suryo sudah memetaskan Petruk jadi raja. Ini bagi teman-teman yang bukan Jawa, saya ingin menjelaskan bahwa secara filosofi Jawa itu bukan berarti bahwa rakyat tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau rakyat menjadi pemimpin menjadi berantakan, itu bukan itu maksud dari Petruk jadi raja. Jadi Petruk jadi raja itu adalah kritik terhadap para kesatria. Ketika para kesatria berkhianat, ketika para kesatria korup, ketika para kesatria tidak menjalankan perintah-perintah konstitusi, maka situasi akan menjadi buruk. Dan itulah sebabnya kemudian muncul seorang Petruk dengan jiwa yang terkutuk memimpin bangsa, memimpin negara. Jadi
kita pernah punya pengalaman 2 kali bagaimana dari rakyat biasa menjadi pemimpin. Di masa lalu kita pernah mendengar kisah Ken Arok. Ken Arok itu dari rakyat jelata, kemudian ketemu Tunggul Ametung, kemudian ditarik Tunggul Ametung ke istana, dimuliakan oleh Tunggul Ametung. Tapi karena mental buruk, Ken Arok itu kemudian membunuh Tunggul Ametung dan memperkosa istrinya Ken Dedes. Dan kemudian lahirnya keturunan yang kemudian menjadi raja-raja Jawa. Sejarah tidak pernah mengutuk perbuatan Ken Arok, sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa keturunan raja-raja Jawa itu adalah keturunan Ken Arok, termasuk Raden Wijaya pendiri Majapahit. Nah, kemudian di zaman modern ini ada anak rakyat jelata dari Boyolali dimuliakan oleh demokrasi. Kemudian, tapi dia membunuh demokrasi, memperkosa konstitusi, kemudian melahirkan anak-anaknya yang diharapkan menjadi para pemimpin keturunannya menjadi bangsa hari ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita semua di sini, kalangan civil society harus tetap bersatu, karena ke depan kita akan mendapat pemerintahan yang baru yang kita belum tahu jenis kelaminnya seperti apa. Kalau civil society tetap kompak, dan kita akan berharap kita menjaga demokrasi, karena demokrasi ini penting, bukan sekedar mekanisme rekrutmen kepemimpinan, tapi demokrasi adalah budaya. Demokrasi dasarnya adalah bagaimana mengatur kehidupan berbangsa bernegara ini untuk masa depan. Jadi dasar demokrasi adalah untuk kepentingan masa depan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri rezim ini, tadi setelah endingnya Roy sudah mengatakan Petruk harus diadili, maka inilah puisi pengadilan Petruk. Petruk terlanjur jadi raja, dinubatkan 9 naga, digorong-gorong kemunafikan. Saat itu rembulan menutupi matahari, 8 menyelimuti mata hati, akal sehat terperosok diselokan, kalangan intelektual ikutan bebal, cermin budaya memang nyerap semua daya. Petruk pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan, lebih edan dari zaman Ronggo Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun strategi ambisi. Para pangeran ingusan kian jumawa. Dari atas tahta kepalsuan, lebar dosa di mana-mana. Hidupnya mewah, rakyatnya susah. Superjet melesat, nembus batas kesadaran. Langit tersodok, langit runtuh. Tapi sekalipun langit runtuh, katamu, keadilan harus tetap ditegakkan. Doa orang-orang tertindas guncang aras. Malaikat penjaga kebenaran mengutuk Petruk, membalikan si pendusta ke gorong-gorong, teronggok dalam tumpukan sampah kebohongan. Maka perburuan pun dimulai. Orang-orang kampung ngepung gunung, isir bibir sungai, merambah setiap lembah celah lembah. Obor di tangan kiri, di tangan kanan. Ada juga yang nenteng bambu dengan ujung yang runcing, tajam, telanjang, dan mengancam. Boneka kayu, hei boneka kayu, sembunyi di mana ia? Tangkap si penipu itu. Di langit, bulan yang tinggal sepotong menyaksikan si pembohong nyisiri gorong-gorong. Menyepuk takdirnya, teronggok di pojok ruang kosong, dingin dan suram.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.